warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriana, guru SMP Negeri 21 Halmahera Tengah, dan saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi 3 dengan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Baik, Ibu. Kayaknya semangat semua ya. Melihat kalian semangat, Ibu juga tambah Semangat. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih Dahulu. Ayo, kelas dulu anak, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut pembelajaran kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau cek kalian punya kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Pembelajaran kita melakukan tepu PPK. Tepu PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPKN. aksi menyenangkan. Sekarang Ibu tanya lagi. Kalau hari Senin selain pembacaan teks Pancasila, ada pembacaan apa? Pembacaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi pasti kalian di dalam hati bertanya-tanya, kenapa sih Ibu bertanya itu ya? Ibu bertanya hal tersebut karena akan ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan atau yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, tapi sebelumnya Ibu tanya, minggu lalu belajar tentang apa? Ayo. Tentang perlakuan norma dan Ya, perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana sejarahnya sehingga ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menganalisis proses perubahan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Aku akan memperlihatkan kalian gambar. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar tersebut? Sudah? Anak Naomi bisa lihat, Nak? Bisa, Ibu. Sudah? Nah, kira-kira apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Siapa yang bisa? Sedang melaksanakan rapat. Ya, gambar orang yang sedang melaksanakan rapat. Ya, jadi gambar tersebut memperlihatkan proses ya pada saat perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalian mengamati gambar. Siapa yang mau bertanya? Ayo, Saya, Ibu. Di dalam buku mereka membahas tentang apa, Ibu? membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau sudah tidak ada, seperti biasa, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini
Soekarno. Di sini kelompok SBY. Sudah dapat semua LKPD kan? Sekarang silahkan dikerja sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Jadi ini tentang ada nomor kan? Ya, Bu. Masalah sidang. Jadi cari di bagian ya. Berdiskusi dengan kelompoknya. Siapa yang mau pertama? Ibu. Ya, kelompok Megawati. silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok Megawati akan membaca hasil diskusi yang telah kami buat. Kepada penyaji dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Megawati. 1. Pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Terima kasih, itulah hasil diskusi yang telah kami buat. Apakah dari kelompok SBY dan kelompok Soekarno ada pertanyaan? Pada sidang kedua, BPUPKI dibentuk 3 panitia kecil. Yang menjadi pertanyaan, apa saja 3 panitia kecil tersebut? 3 panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI yaitu 1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar, Ketua Insinyur Soekarno. Yang kedua, panitia perancang keuangan dan perekonomian, Ketua Muhammad Hatta. Ketiga, panitia perancang pembelaan tanah air, Ketua Habibusnur Joko Soejoso. Terima kasih, itulah jawaban kami dari kelompok Megawati. Apakah dari kelompok SBY sudah puas? Puas. 1. Bagaimana keanggotaan panitia perencanaan Undang-Undang Dasar 1945? Yang kedua, apa hubungan antara panitia perencanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan panitia kecil perencanaan Undang-Undang Dasar 1945? 1. Keanggotaan panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Suepomo dan panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Sejajaningrat, Salim, dan Suepomo. Yang kedua, hubungan antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar adalah panitia kecil perancang Undang-Undang dibentuk oleh panitia perancang undang-undang yang bertugas melakukan pembahasan rancangan tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar dan melaporkan kembali hasil pekerjaannya kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Insinyur Soekarno. Tidak ada pertanyaan, maka diskusi kami sampai di sini. Selamat pagi. Oke, nah sekarang mari kita dengarkan bersama hasil persentase dari kelompok 3 atau kelompok SBY. Sudah siap? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok SBY. Perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Dari kelompok ada pertanyaan. Yang mengubah Piagam Jakarta dan mengapa Piagam Jakarta diubah? Yang mengubah Piagam Jakarta adalah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Alasannya itu karena adanya kelompok yang tidak mau menerima kalimat pertama naskah Piagam Jakarta, dan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia maka dilakukanlah perubahan. Apakah ada pertanyaan? Mengapa butir-butir pertama Piagam Jakarta yang pada
awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Alasan perubahan sila pertama Piagam Jakarta adalah demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku bangsa serta agama. Kalimat perubahan ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi. Itulah jawaban dari kelompok kami dari SBD. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita tutupkan kami dari kelompok ditutupkan sampai di sini saja. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas sebagai evaluasi. Silakan dikumpul. Sekarang siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan panduan atau landasan bagi penyelenggaraan masyarakat untuk mengatur negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga harus selalu bersyukur dan menghargai jasa-jasa para pahlawan karena berkat mereka lah sehingga kita memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Jadi sebagai kesimpulan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada para pendiri-pendiri negara kita karena dengan jasa dan berkat beliaulah sehingga kita bisa menikmati ya apa yang mereka perjuangkan di zaman dulu ya. Kita memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Ingat, Undang-Undang Dasar ini seperti yang saya jelaskan tadi dijadikan sebagai pedoman yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pendiri negara atau penyelenggara negara dan juga mengatur tentang hak dan kewajiban daripada warga negara. Sekarang siapa yang bisa merefleksikan bagaimana perasaan kalian ya setelah mengikuti pembelajaran ini, kemudian apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Ayo kita merefleksikan. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa memahami perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengetahui arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia, dan juga menambah pengetahuan saya tentang bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap yang akan saya teladani yaitu sikap yang mengesampingkan paham individual, memiliki rasa tanggung jawab, dan menghormati pendapat yang lain. Iya, tepuk tangan untuk minggu depan kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi silakan berbanyak belajar di rumah. Tinggal bermain, ya? Ya Ibu. Oke? Oke, Bu. Ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi ingat, saya ingatkan kembali berbanyak belajar di rumah. Ya, kalian pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah ya. Tidak usah singgah, langsung pulang ke rumah. Oke? Jadi pertemuan kita pada hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.